104,2 PBG Pro FM. Selamat pagi. Apa kabar sahabat kreatif? Senang sekali barengan Aldimas di sini bisa nemenin kamu lagi ya. Selama 15 menit ke depan, guru-guru dari berbagai sekolah akan berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka, tentu saja dalam acara diskusi dalam diferensiasi. Jangan lupa, kamu juga dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan nanti lewat Learning Management System atau LMS yang sudah disediakan. Oh iya, tema pembahasan kita kali ini yaitu strategi diferensiasi proses. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke saluran diskusi bersama guru-guru yang sudah menunggu. Nah teman-teman, di sini kan dalam implementasi strategi berdiferensiasi proses itu kan ada beberapa strategi nih. Kalau yang pertama itu kan ada kegiatan berjenjang. Nah kalau kegiatan berjenjang ini kan apakah kegiatan berjenjangnya dalam fase kelasnya, apa fase capaiannya atau gimana sih ini? Oh ya Mbak, kalau menurut saya dalam artian kayak gini, kegiatan berjenjang itu menurut kesulitan siswa. Jadi di sini guru bisa membedakan kesulitan siswa dalam artian kayak gitu, pembelajarannya itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, betul sekali, dengan kemampuan peserta didik. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku hampir sama dengan Mbak Ian gitu ya. Kegiatan berjenjang itu kayak kegiatan sebagai seorang guru, kita harus tahu kira-kira kesiapan siswanya dalam materi itu seperti apa. Misalkan yang kan sudah dikelompokkan tuh. Nah, misalkan di kelompok A itu mereka hanya mampu atau hanya mengetahui tentang pengertiannya saja dulu. Lalu yang kelompok B itu sudah mengetahui pengertian dan juga mungkin jenis-jenisnya. Terus yang kelompok C itu mereka sudah benar-benar paham dari pengertian sampai ke struktur dan kebahasaan suatu teks gitu ya. Nah, sebagai seorang guru, kegiatan berjenjang ini implementasinya itu yaitu ketika di kelompok A otomatis guru itu akan memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan kesiapan siswa gitu ya Mbak. Terus nanti yang B juga seperti itu dan yang C seperti itu. Menurut saya kegiatan berjenjang itu masuk di konteks yang pemberian materi. Pemberian materi. Kita fokusnya ke situ ya, berarti ya bukan ke kelas tapi ke pemberian materi kepada siswa. Oh gitu ya. Kayaknya Mbaknya juga bingung, gimana Mbak? Oke, tadi kan berarti kita mengelompokkan siswa ya. Tadi contohnya dikelompokkan ke dalam 3 kelompok siswa. Ada yang paham, ada yang kurang paham, dan juga ada yang tidak paham. Nah, terus bagaimana cara kita menjadi seorang guru agar kita tahu kemampuan siswa itu di materi itu? Bagaimana caranya? Menurut saya dari pertanyaan ini saya bisa menjawab. Jadi menurutku itu kita bisa mengetahui kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen awal. Jadi nantinya di setiap pertemuan atau bukan setiap pertemuan, setiap materi ya. Ya, pada setiap kita akan mulai materi baru, kita selalu harus memberikan asesmen awal kepada para peserta didik agar kita bisa tahu kemampuan peserta didik itu. Nanti setelah itu kita baru mengelompokkannya kepada 3 itu. Menggunakan tes diagnostik ya Mas ya, berarti ya untuk bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berarti intinya dari kegiatan berjenjang itu bukan dari kelasnya ya. Berarti betul. Dari kesiapan dan kemampuan siswa masing-masing. Jadi pintar-pintar guru nih ya dalam memahami siswa, dalam mengelompokkan siswa gitu. Oh iya nih, kan ada strategi lain nih. Yang kedua itu kan menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Nah, ini pertanyaan yang seperti apa nih? Apa pertanyaan kuis? Apa gimana nih? Sebenarnya pertanyaan pemandu itu menurut pemahaman saya, maaf kalau nanti salah, tapi bisa tolong langsung dibenarkan saja. Menurut aku, pertanyaan pemandu ini adalah pertanyaan yang bisa memancing para siswa untuk masuk ke dalam sebuah materi. Seperti dalam sebuah kelas yang kita akan memulai
materi teks prosedur, kita bisa bertanya di dalam kelas itu seperti pertanyaan, adakah yang pernah, misal teman-teman adakah yang pernah pernah belajar tentang teks prosedur, terus nanti ditanya juga seperti tadi yang banyak bilang langkah-langkahnya bagaimana membuat teks prosedur, terus setelah itu baru pokoknya inti dari pertanyaan pemandu itu adalah bagaimana kita bisa menarik para siswa, memancing para siswa untuk memasuki ke sebuah materi baru. Mungkin Kika bisa menambahkan. Sebelum aku menambahkan, kira-kira berarti pertanyaan pemandu itu, kan tadi kita sebelum kita ke pertanyaan pemandu, itu kan kita ke kegiatan berjenjang. Yeah. Nah, apakah pertanyaan pemandu ini bisa kita gunakan untuk seperti pertanyaan Mbak Yuni tadi, untuk mencari atau untuk mengelompokkan siswanya ketika tadi dijelaskan? Jadi untuk yang pertanyaan pertanyaan pemandu dan tantangan ini sebenarnya adalah yang pertama itu seperti kita sebagai guru awalnya itu melontarkan pertanyaan pemandu kepada para peserta didik. Lalu seperti kita bertanya, misal ada yang pernah belajar teks prosedur, terus ada yang pernah tahu langkah-langkah membuat teks prosedur. Terus ketika nanti para siswa sudah menjawab, semisal mereka bisa, anggaplah mereka semua itu sudah bisa membuat teks prosedur, nanti bisa ditanya lagi, biasanya kalian membuat teks prosedur tentang apa sih, gitu loh. Mungkin mereka akan menjawab teks prosedur tentang apapun yang pernah mereka lakukan gitu loh, seperti membuat mie otomatis mereka pernah lah melakukannya. Prosedur untuk membuat mie itu kan mereka pernah melakukannya, jadi mereka untuk membuat teks prosedur membuat mie itu sangat mudah. Nah, kita memberikan tantangan kepada mereka untuk membuat teks prosedur yang mereka belum pernah membuatnya. Nah, seperti membuat kue. Misalnya kita kan kebanyakan anak-anak kan udah bisa membuat mie instan. Itu kan yang pemantik. Nah, untuk yang tantangan ini nanti guru melontarkan kepada peserta didik bertanya, apakah anak-anak udah pernah membuat kue nastar? Nah, itu kan tantangan untuk peserta didik. Belum, Bu. Udah, Bu. Nah, itu yang dimaksud dengan pertanyaan atau Pertanyaan pemandu. Bukan pemandu, tantangan. Ya. Itu yang tantangannya. Jadi gini, mungkin aku mau menambahkan, kalau misalkan pertanyaan pemandu itu, guru itu memberikan pertanyaan, itu tujuannya untuk mengarahkan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu untuk memancing siswa supaya menuju ke materi pembelajaran. Betul. Seperti itu. Itu yang pemandu. Iya, yang pemandu. Jadi ini kita udah sepemahaman semua ya terkait itu. Lanjutnya nih ada strategi tentang membuat agenda individu dan juga memvariasikan lama waktu. Nah ini kan keduanya itu saling berkaitan ya teman-teman ya. Nah itu menurut kalian itu yang seperti apa sih? Ini contoh nyatanya implementasinya di sekolah itu gimana? Oh ya, saya masuk ya Mbak. Kalau di sini kan tertuliskan guru membuat tugas untuk dikerjakan siswa sebagai pekerjaan umum dan pekerjaan khusus. Nah, kalau pekerjaan umum itu pekerjaan yang berkelompok. Berkelompok. Kalau yang individu ya yang tugas individu. Kita bisa menerapkan di sekarang kita kuliah ini LMS. Nah, di situ kan ada tugas kelompok. Setelah tugas kelompok selesai, kita langsung mengerjakan tugas individu seperti itu. Jadi, pekerjaan umum sama saja dengan tugas kelompok. Gitu, Mbak. Oh iya. Berarti ini sudah sepemahaman semua nih sama Mbak Dia nih. Apa ada yang masih mau bertanya? Berbeda pendapatnya dalam ini kan Bapak dan Ibu gurunya berbeda sekolah. Nah itu gimana nih implementasinya di sekolah dalam pembuatan agenda? Aku mau contoh ya, kalau implementasi di sekolah itu boleh. Contohnya guru itu membuat LKPD. Nah, fungsi LKPD ini fungsinya itu berisi runtutan atau timeline tugas. Ini nanti yang harus dikerjakan oleh peserta didik secara umum atau individu seperti itu. Oh iya ya kan guru juga sekarang buat LKPD juga ya di modulnya. Kebetulan untuk penerapannya di sekolah saya ya, karena saya dari desa dan mungkin di sana teknologi belum mumpuni seperti di daerah sini. Jadi untuk di sekolah saya mungkin pembelajaran masih belum ada
agenda-agenda seperti itu, belum ada LMS, belum ada Google Classroom juga karena sumber daya yang terbatas dari para peserta didik. Ada yang bahkan belum mempunyai teknologi yang bisa mencapai hal-hal tersebut. Jadi mungkin untuk di penerapannya di realitasnya di daerah saya masih kurang memungkinkan untuk melakukan strategi ini. Oh ya nih, pengalaman dari kebetulan di sekolah yang cukup jauh dari kota ya Pak ini ya Pak? Iya. Oh gitu. Jadi emang bener ya, ini kan masih belum merata, khususnya di desa-desa itu masih kurang penerapan ini ya, di strategi ini ya. Iya, strategi tersebut yang tadi agenda. Oke, kita lanjut aja nih di strategi selanjutnya. Itu kan ada mengembangkan kegiatan bervariasi sama menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Jadi ini intinya kan sama kayak yang kita bahas tadi ya. Gimana kalau dari Bapak Ibu Guru ini? Menurut Bapak Ibu Guru itu yang seperti apa dalam pengembangan kegiatan bervariasi? Nah, untuk yang nomor 4 kan memvariasikan lama waktu. Nah, di sini jadi guru harus bisa mengetahui kompleksitas soal. Jadi kesulitan dan dalam artian kayak gini kesulitan soalnya. Nah, jadi misal soalnya ada yang mudah, terus ada yang sulit seperti itu. Nah, misal nih anak disuruh menentukan langkah-langkah prosedur, teks prosedur, nah itu membutuhkan waktu 10 menit. Kalau disuruh membuatnya dari awal sampai akhir, misal durasi waktunya 20 menit, jangan sampai guru memberikan waktu itu lebih sedikit dari yang seharusnya ia dapatkan. Gitu. Berarti kalau menurut berdasarkan pendapat saya. bobotnya ya? Iya, berdasarkan bobot atau kompleksitas ini soal yang dikerjakan, yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Jadi kita guru harus pintar-pintar dalam pengelompokan, benar-benar ya. Iya, harus bisa mengatur manage waktu juga. Iya, benar banget. Wah, bagus banget nih dari Bapak dan Ibu Guru hebat atas sharing yang telah kita lakukan di siang hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bisa bisa membantu peningkatan pengetahuan siswa dan siswa-siswa kita nantinya menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Amin ya. Amin. Baik, mungkin cukup sekian dulu diskusi kita siang ini. Bisa kita lanjutkan besok ya, kalau kita kumpul-kumpul lagi boleh nih kita diskusi semacam ini lagi. Yaudah, kita tutup saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.